Selamat malam pemirsa, senang sekali hari ini saya Gisela Talpari kembali menjumpai Anda dalam sebuah program acara Cahaya Kehidupan, di mana Cahaya Kehidupan pada malam hari ini akan mengangkat sebuah tema mengenai makna Asada Puja, di mana saat ini saya sudah bersama dalam studio Dhamma TV bersama dengan Yang Mulia Dhamma Vijayo Mahatera. Namo Buddhaya, Bante. Sugihoto, Namo Buddhaya. Semoga semua amal berbahagia, memiliki kebijaksanaan yang akan kita terima bersama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baik, Bante, tema kita hari ini adalah makna Asada Puja, Bante, di mana Asada Puja ini kan yang saya baca ini, Bante, adalah merupakan pengajaran pertama kalinya Sang Buddha Gautama kepada murid-muridnya. Apakah benar seperti itu, Bante, atau Bante bisa menjelaskan mengenai Asada ini sebenarnya memperingati apa, Bante? Ya, inilah kalau kita berani jujur, kita belajar semua kitab suci, kita akan tahu bahwa cahaya kehidupan itu ternyata terletak dalam batin dan pikiran kita. Sang Buddha ini yang pertama kali menemukan cahaya yang sangat cemerlang dalam batin dan pikirannya, yang bebas dari pengotor, batinnya suci murni. Lalu beliau mengajarkan, ketika batinnya sudah murni suci seperti itu, yang diajarkan juga sesuai dengan isi di dalam batinnya itu. Memberikan kemurnian kepada siswa-siswanya, berlian yang sangat berharga. Itulah yang dikatakan pertama kali Sang Buddha telah mengajarkan ajaran di waktu bulan Asada itu. Itulah hebatnya beliau sudah merealisasi cahaya kehidupan yang terang benderang. Cahaya ini akan diberikan kepada semua makhluk supaya semua makhluk mendapatkan cahaya dan batin dan pikiran kita lebih damai dan lebih bahagia. Oke, berarti Sang Buddha memberikan cahaya kedamaian ini kepada para semua umat ya, Bante ya, kepada para semua murid-muridnya ya, Bante ya. Semua makhluk hidup di alam jagat raya, karena beliau mengajarkan bukan hanya manusia, alam dewa, alam asura, alam Brahma. Sang Buddha tetap mengajarkan yang di atas semua itu. Oke, Bante. Lalu khotbah pertama kali apa sih, Bante, yang diajarkan oleh Sang Buddha ini kepada murid-muridnya yang diberikan? Ya, Sang Buddha itu menekankan kebanyakan manusia itu terlalu ekstrim. Maka kita diharapkan jangan ekstrim, ikutin jalan tengah untuk memahami dengan nyata. Satu, semua makhluk hidup untuk mengerti dan memahami apa itu namanya penderitaan. Kalau dia tahu macam-macam penderitaan itu, dia paham, ternyata penderitaan ini tidak ada satupun yang bisa menghindari. Karena siapapun yang lahir ke bumi ini, dia menderita. Ternyata anak kita lahir, pertama kali anak pasti menangis. Kalau dia tidak menangis, malah dokternya takut, wah ini ada nggak beres. Maka itu dia harus menangis. Mengapa dia menangis? Satu, perubahan yang terjadi yang nyata. Di dalam perut anget, tahu-tahu wah ber-AC. Di dalam petang, tahu-tahu wah serang, kaget. Itu yang menyebabkan dia terkejut, nangis langsung. Nah, itu yang namanya penderitaan. Demikian juga Sang Buddha menekankan dari semua penderitaan itu ternyata ada yang menyebabkan kita menderita. Makanya sebab-sebabnya ini dijelaskan, diterangkan secara detail oleh Sang Buddha. Demikian juga kalau kita mampu mencabut semua penyebab dari penderitaan ini, otomatis padamlah penderitaan itu. Jadi ada sebab akibat. Sebabnya tidak ada dalam batinnya, padam penderitaan itu. Makanya harus mencari sebab jalan untuk mencapai padamnya penderitaan itu gimana. Ini harus dijalankan. Kalau agama tidak tahu jalan untuk memadamkan semua penderitaan, sama-sama tidak tahu ilmu tekniknya, tidak memiliki cara berpikir supaya kita bebas dari penderitaan itu. Oke. Baik, nanti kita akan bahas satu-satu ya, Bante ya. Namun sebelumnya ini saya mau bertanya nih, Bante, mengapa bulan Asada ini masih diperingati hingga saat ini, Bante? Ya, otomatis karena kita harus paham kalau di negara Buddhis semua biku banyak. Mereka pasti bertepatan pada harinya. Oleh karena di Indonesia para bikunya sedikit, mereka harus membabarkan ajaran-ajarannya berpindah-pindah. Sebentar di sini, sebentar ke sana. Nah, selama dalam satu bulan penuh di bulan Asada itu, dia bisa mengatakan inilah bulan Asada, membabarkan Asada itu. Oke, berarti tidak hanya kepada para umat Buddhis saja ya, Bante, untuk membabarkannya, tapi kepada umat-umat yang lain mungkin, Bante? Sudah jelas bahwa
semua orang membutuhkan teknik untuk memahami supaya kita tahu apa penderitaannya, tahu juga sebabnya penderitaan, supaya dia mampu memadamkan penderitaan itu sendiri dan tahu way out untuk mencapai bebasnya penderitaan. Sangat dibutuhkan itu. Jadi siapa yang memerlukan, ya dia seharusnya mendengarkan dan meresapi, mengambil, dibuat sebagai pedoman hidup untuk terbebaskan dari semua penderitaan. Oke, baik Bante. Kalau Sang Buddha sendiri mengajarkan sebuah hidup ini adalah penderitaan ya Bante ya. Berarti memang hidup ini tidak kekal ya Bante ya. Ya. Tidak ada sesuatu yang kekal ya Bante. Otomatis dengan sendirinya lah Sang Buddha ini dengan mata batin yang sangat dalam sekali, yang paling penting memahami penderitaan itu terjadi dari semua pihak. Badan jasmani kita berubah yang sangat luar biasa, apalagi pikiran kita lebih luar biasa lagi aktifnya. Maka dari itu, tetapi kita kebanyakan nggak tahu pikiran kita seaktifnya seberapa. Maka dari itulah yang dikatakan, kalau tubuh kita berubah setiap detiknya, mungkin juga orang tidak tahu, tidak paham. Masa setiap detik kita berubah dalam tubuh jasmani kita? Orang selalu menentang karena dia tidak bisa membuktikan. Tetapi sekarang kalau kita ilmuwan yang belajar ilmu pengetahuan akan mengatakan 1 detik bumi kita itu sudah berputar 30 kilo. Nah, perputaran 30 kilo kan sudah berubah tubuh kita bukan pada tempatnya sudah. Apalagi tubuh kita ini terjadi dari sel-sel. Berapa triliun untuk sel darah kita. Jadi begitu banyaknya, setiap detik ada yang mati juga ada yang hidup, menciptakan sel darah baru yang lagi. Dengan demikian itulah proses perubahan yang begitu dahsyat dilihat dengan mata batin, bukan dipercaya lagi. Wes didelok, wes dibuktikan, wes dilihat dengan nyata, sehingga Sang Buddha mengatakan semuanya berubah. Tidak ada satupun tubuh kita itu tetap berubah semuanya. Betul Bante. Betul, karena kita juga mengalami perubahan usia ya Bante ya. Yang namanya kulit cantik juga akan berubah jadi tua. Jadi Bante, kita nanti juga akan mengalami yang namanya kematian. Tambah lama tambah berkerut, tambah sakit, tambah penyakit gitulah. Betul Bante. Oke Bante. Lalu apa saja sih Bante penyebab yang ada dalam penderitaan ini? Apa saja yang bisa menyebabkan penderitaan ini Bante? Kalau kita lihat sangat-sangat simpel dan sederhana, penyebab dari penderitaan itu adalah nafsu keinginan kita. Pertama kali nafsu keinginan ini yang dikatakan kama canda, nafsu untuk mencari nafsu indrawi kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu sensasi yang menyenangkan, wah kita ingin dapat. Tapi sebaliknya, sensasi yang tidak kita inginkan, kita ingin tolak. Kalau dilihat, satunya ingin datang, satunya ingin harus menjauh. Nah, ini yang menyebabkan kita tidak pernah seimbang. Maka itu Sang Buddha tidak mengatakan suka duka itu harus diterima atau ditolak. Tetapi Sang Buddha mengatakan suka duka tidak bisa diterima, tidak bisa ditolak, tetapi akan terjadi bagi semua orang. Maka kita diminta only the knower, tahu saja memang ada proses seperti itu. Jadi supaya kita tidak terombang-ambing oleh suka dan duka, kita selalu di tengah-tengah dari dualisme itu. Disinilah yang dikatakan kesenangan indrawi, ada suka kita ingin dapat, yang duka kita ingin tolak, itu membuat kita menderita. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan kedua faktor ini harus kita lemahkan, kita kurangkan. Kalau kita lihat orang yang diliputin kebencian, dia menderita, terbakar oleh dirinya sendiri. Juga akhirnya mengakibatkan penderitaan bagi pihak yang lain. Orang lain dimarahin lah, dijelekan lah, diomel-omelin karena dia bencinya luar biasa. Bahkan dipukul sampai dibunuh karena dia benci. Demikian juga kalau orang yang serakah ini, kalau kita lihat siapapun yang serakah, akhirnya banyak orang yang dibuat menderita. Dia tidak bahagia, orang lain juga tidak bahagia. Maka dari itu keserakahan ini kalau ketika menimbulkan kerugian berbagai macam faktor, marilah kita mengurangi supaya kita tidak terkena oleh mereka koruptor-koruptoran karena dia serakah sehingga ketangkep mereka. Coba kalau mereka ngikutin Sang Buddha, aku hidup kelompok-kelompok orang yang serakah, tetapi aku bertekad aku tidak ikutin cara mereka. Aku tidak mau serakah, seserakah itu. Aku mau mengabdikan diriku seperti
mengabdi untuk negara. Nah, dengan cara seperti ini dia tidak serakah, tidak mengikuti cara, pasti dia tidak ketangkep. Oke. Nah, Oke, justru ini Bante, kalau berbicara mengenai para koruptor ya Bante ya, banyak pemimpin-pemimpin juga yang sekarang sudah mulai sedikit dipanggil, mulai banyak yang juga sudah dipanggil KPK seperti itu Bante lah. Justru pemimpin yang jujur, pemimpin yang bisa memberikan contoh kebaik pada masyarakat ini biasanya yang paling banyak dibenci oleh masyarakat juga Bante. Seperti apa Bante? Itulah yang dikatakan dunia ini memang serba aneh dan memang wajarnya seperti itu. Kelompok-kelompok yang serakah itu wakeh. Iya, betul. Yang tidak mau serakah ini cuma siji, loro, telu kalah. Jadi demikian yang 2-3 orang ini yang bagus ini wah diejek, difitnah, dijelekan macam-macam oleh mereka kelompok-kelompok yang memang sok suci lah, sok nginilah, sok itulah, tapi mereka tujuannya kamu jangan seperti itulah. Ayo bareng-bareng. Jadi supaya korupsinya itu berjemaah. Jadi bareng-bareng KP dibagi-bagi, semuanya diem. Akhirnya sekarang coba lihat, karena diem ketangkap juga langsung puluhan orang ketangkap. Karena memang berjamaah. Maka dari itulah yang dikatakan sekarang hati-hati. Karena KPK ini hukum mau dijalankan dengan sungguh-sungguh serius. Marilah kita bersama-sama sadar, jangan mengikuti cara yang lama. Kita harus berani, memang kita sebagai pengabdi untuk negara, jadilah Anda memikirkan kepentingan masyarakat supaya tidak untuk kepentingan pribadi. Itu mengurangi keserakahannya. Oke Bante, baik. Berarti memang tetap diperlukan sadar diri dan waspada ya Bante ya? Ya itulah istilahnya, kita harus tahu kita hidup itu memang, kita masing-masing memang ada keserakahan. Tapi bagaimana kita menjalankan tidak seserakah yang dulu, dikurangin lah. Dikurangi sedikit-sedikit gitu ya Bante ya? Dikurangi separuh gitu. Ya. Baik Bante, nanti kita akan lanjutkan lagi. Baik pemirsa, tetap jangan kemana-mana, tetap saksikan Cahaya Kehidupan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Cahaya Kehidupan, masih dengan tema kita hari ini adalah makna asada puja. Dan nanti di segmen 3 kita akan membuka sesi pertanyaan ya bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung hari ini mengenai dengan Bante. Nanti pemirsa bisa menelpon di 0341 402 777. Namun nanti di segmen 3, jadi pastikan Anda tetap menyaksikan Cahaya Kehidupan malam ini. Baik, tadi Bante juga sudah menceritakan bahwa hidup ini adalah penderitaan, dan salah satu penyebab dari penderitaan ini salah satunya adalah nafsu keinginan Bante. Lalu penyebab penderitaan yang lain apa Bante selain nafsu keinginan? Ya, itulah penyebab ketidaktahuan kita mengolah cara berpikir kita. Kita menderita itu karena kita tidak tahu. Pikiran itu harus dikelola model gimana. Sehingga dengan demikian dia tidak tahu, menyebabkan terkadang ke kanan, terkadang ke kiri. Jadi maka dari itu ketidaktahuan ini harus dilenyapkan dengan tahu. Supaya kita tidak bukan ke kanan, juga bukan ke kiri. Tahu memang ada penderitaan dan ada yang menyebabkan kita menderita. Bagaimana cara untuk tetap seimbang, tetap tenang, tetap menjaga keseimbangannya itu. Dengan cara seperti inilah yang dikatakan tahu memanage pola berpikir dengan tepat dan benar untuk tidak kecemplung dari salah satu dualisme itu. Kalau kita tahu caranya, otomatis disinilah yang dikatakan kita akan menjadi manusia yang super hebat, mampu menjadi manusia yang mandiri di dalam dirinya sendiri, karena ternyata tergantung mengelola pikiran kita secara pribadi selalu di atas dari semua masalah. Otomatis masalah itu tidak mengena ke dalam batinnya. Kalau kita kecemplung, waduh sudah tergulung oleh penderitaan itu sendiri. Maka dari itulah yang dikatakan kehebatan Sang Buddha itu memang luar biasa, tetapi keluar biasaannya itu bukan untuk Sang Buddha sendiri. Diminta, ini loh caranya, diberikan kepada umat, ini loh caranya. Umat-umatnya yang mendengarkan nggak mau jalankan, ya bukan salahnya Sang Buddha. Kita sendiri yang salah, karena kita tetap mau menjadi orang bodoh, tidak tahu tekniknya, tidak mau menjalankan yang sepandai, sebijak Sang Buddha, supaya beliau tidak pernah menderita, tidak mau ditiru. Nggak enak ngono itu. Jadi kepinginnya menderita terus, ya sudah seakar PDW lah. Itu namanya sesuka-suka mereka untuk mencari teknik yang terbaik dalam hidup ini. Apakah kita mau mendapatkan cahaya kehidupan atau
gelapnya kehidupan. Nah, kan seperti itu. Oke. Berarti Sang Buddha sendiri sudah memberikan jalan yang benar sendiri ya Bante ya kepada murid-muridnya. Namun ketika murid-muridnya ini tidak mau, atau sekarang misalnya saja gini Bante, contoh saja ada sekarang orang-orang yang tahu tapi dikasih tahu tidak mau tahu dan bahkan sok tahu. Nah, seperti itu bagaimana Bante? Ya, itulah namanya manusia itu kalau diperhatikan mereka egonya, gengsinya, memang kebodohannya, tetapi maunya seolah-olah dia yang paling pintar. Itu yang menyebabkan mereka seperti itu. Maka memahami sifat manusia yang seperti ini, ya kita berusaha dengan penuh cinta kasih, membimbing, mengarahkan. Tetapi kalau mereka tetap menolak, kita tidak bisa apa-apa juga. Ya sudahlah, kalau memang mereka sukanya di jalur yang gelap, silakan jalankan sendiri. Saya tidak ikut bertanggung jawab terhadap jalan yang gelap kamu itu. Tetapi kita berusaha untuk memberikan jalan yang terang, membawa kedamaian, membawa kebahagiaan bagi semua makhluk. Tapi mereka tetap, itu cuma ngomong tok gampang gitu lah ya. Manusia kan cuma bilang, menentangnya, memang betul sih, bagus ceritanya, ngomongnya pinter, tapi pelaksananya loh yang nggak bisa. Pelaksanaan itu bisa atau tidak bisa, kita sendiri yang harus berani menyediakan waktu untuk melatih diri. Karena Sang Buddha itu semuanya lengkap. Ini loh caranya, tetapi caranya harus dijalankan sendiri. Bukan langsung tahu-tahu Sang Buddha kasih sinar yang terang supaya dia jadi tercerahkan. Bukan seperti itu. Maka dari itu kalau kita mendapatkan satu bimbingan-bimbingan yang salah, seolah-olah Sang Buddha yang di atas itu memberikan jalan langsung tercerahkan, kita bebas, kita tidak menderita, kita bisa tenang. Itu tidak mungkin ada jalan seperti itu. Ketenangan atau mau jalan terang, kita sendiri harus membangkitkan. Membangkitkan jalan untuk menuju yang terang, jalan menuju kedamaian, itu harus tahu jalannya. Kalau tidak tahu sama sekali, akhirnya gurunya aja juga tidak tahu. Bagaimana muridnya bisa tahu? Kalau gurunya bodoh, ya muridnya jadi bodoh. Itu wajar lah, di mana-mana seperti itu. Maka itu harus mencari guru yang terang, yang tahu jalannya untuk mencapai ke jalan yang terang dan kedamaian itu. Ikutilah cara itu. Oke. Berarti Bante, tadi kan ini sebab penderitaan yang kedua adalah dalam cara mengolah cara berpikir ya Bante ya, tadi sudah Bante sampaikan. Kemudian caranya kita bagaimana sih Bante untuk bisa melatih pola pikir kita untuk terus bisa mengikuti yang positif terus seperti itu Bante? Ya inilah yang sesungguhnya sudah sering kali kita katakan. Kita harus memahami sesungguhnya aktivitas pikiran kita itu cuma ada dua, positif atau negatif. Kalau negatif yang muncul, ini membuat kita menderita. Maka marilah kita mulai sekarang jangan mengarahkan pikiran kita ke arah yang negatif itu supaya kita tidak menderita. Kalau kita masih tetap dablek melbu yang negatif, kita menderita, ya salahmu dewi. Jadi kita sendiri harus menyalahkan diri kita sendiri. Kita kok nyemplung aja ke hal negatif. Ya, maka itu kita menderita. Maka itu Sang Buddha mengatakan, marilah kita mulai sekarang berani untuk merevolusi mental dan batin kita, diarahkan menuju yang positif. Kalau pikiran kita diarahkan yang positif, siapapun juga yang positif, namanya positif tetap positif. Tidak ada, karena dia bukan agama saya, itu bukan positif. Tidak. Positif, tetap positif. Seperti kita katakan, sadar, damai. Sadar, damai berulang-ulang kita ucapkan dengan positive thinking itu, ini akan memancing pikiran, ini loh yang aku cari. Jalan terang, jalan pembawa kedamaian. Aku harus ulang-ulang sadar damai berulang-ulang supaya pikiran positif ini memancing pikiran kita memusat, tenang dan damai. Disitulah yang aku ingin dapatkan. Maka itu sadar damai ini bukan sekedar cuma diucapkan, tetapi dipraktekkan ke dalam diri kita masing-masing tiap detik, tiap menit terus dijalankan. Karena apa? Aktivitas pikiran dari semua manusia itu sangat-sangat gesit, lincah, liar, lari sesuka-sukanya. Kalau dibiarkan, kita punya usia sampai 2000 tahun lagi, ya pancet, bingung, tetap bingung, kacau, tetap kacau, stres, tetap stres. Karena dia tidak mau merubah saat ini juga. Kalau saat ini masih kacau, stres, bingung, besok ya pasti modelnya tetap.
besok lusa juga tetap, 1 minggu lagi tetap, 1 bulan tetap, 1 tahun lagi tetap. Maka dari itu kita menetapkan kalau kita tetap model komputer kita kuno seperti itu, tidak mau dirubah dengan model yang lebih baru, selamanya dia tidak memahami namanya revolusi mental. Maka siapapun yang menjalankan revolusi mental, dia harus berani merubah tata cara berpikir, diisi dengan pedoman yang jelas, tegas, untuk menuju damai dan bahagia itu dipakai dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tidak serius, selamanya orang seperti ini terhadap dirinya sendiri tidak mau berubah, bagaimana bisa merubah yang lainnya? Dia mampu memimpin diri sendiri, baru dia akan mampu memimpin orang yang lain. Diri sendiri harus dirubah dulu, mampu diarahkan dengan tepat, pedoman yang jelas, pegangan yang tepat, sadar damai inilah yang aku cari, marilah kita jalankan sehingga mereka akan menjadi seorang revolusioner yang terbaik. Oke. Menjadi seorang revolusioner yang terbaik tentunya berawal dari diri kita sendiri ya Bante ya. Harusnya seperti itu. Sadarlah, kita harus sadar bahwa diri sendiri yang mampu merubah segalanya. Oke. Baik Bante, untuk mengolah cara berpikir kita ini Bante, apakah juga bisa dilakukan dengan meditasi Bante? Nah mungkin sebenarnya meditasi ini kan banyak juga cara yang dilakukan ya Bante ya, tidak hanya di Budi saja, tapi mungkin yoga itu juga termasuk cara bermeditasi juga. Namun bagaimana sih Bante cara yang tepat ini, harus berapa jamkah bermeditasi untuk bisa mengolah pikir kita untuk selalu sadar dan damai tadi? Ya, inilah yang dikatakan kita harus pandai-pandai juga, karena waktu ada di tangan kita masing-masing. Maka kalau orang yang pandai menggunakan waktu setiap detik, jadi mereka aktivitas apapun juga, apakah kita sedang macul, nyelorit, mancal sepeda, mancal becak, naik mobil, naik sepeda motor, di dalam perjalanan itu batin kita tetap aktif, tetap bekerja. Maka dari itu bekerjanya ini kita yang arahkan. Bekerja mau kemana? Atau bekerja, aktivitas pikiran kita itu semburat, nggak karu-karuan, kita nggak tahu juga. Nang dia pikiranku tadi dari rumah sampai tempat kerja, atau sekarang dari kantor kita pulang ke rumah. Dalam perjalanan ini selama 20 menit misalkan, aku nggak harus ngomong apa tak pikir no. Nah, lebih baik mulai sekarang kita harus tahu, aku sudah tahu mulai saat ini dan seterusnya, sing aku golek bareng-bareng ya, sadar damai dari kantor kita pulang ke rumah 20 menit sadar damai. Kita sudah ada banyak yang segi positif kita bangkitkan dalam perjalanan itu. Itulah yang namanya orang pandai memanfaatkan waktu, selalu konsentrasi terus-menerus, selalu positif terus-menerus. Itu namanya meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dijalankan seperti itu. Nanti kalau kita malam hari, kita bisa duduk tenang, diam, introspeksi ke dalam diri kita. Pagi, siang, sore, ada problem apa yang kita terjadi. Renungkan. Kita berani berbicara dengan jujur karena lihat ke dalam pikiran kita. Apa yang menyebabkan masalah itu muncul? Dia omel-omel kita, aku marah saat itu. Kenapa ya aku kok marah? Bagaimana way out-nya? Bagaimana caranya? Kalau tiap hari kita merenungkan, menganalisa, nanti kita akan menemukan kenyataan. Oh, ternyata dia marah itu masuk ke dalam pikiran kita kelola dalam ingatan dengan cara kita membangkitkan pikiran-pikiran, aku nggak senang dengan kata-katanya itu, dia menghina aku, dia memarahinku, dia merendahkan aku. Oh, ada konsep aku di dalam diriku sehingga aku bisa jadi marah. Nah, dengan demikian itu gimana kalau akunya dihilangkan? Bagaimana supaya kita tidak marah? Itu direnungkan, dianalisa sendiri. Kita tidak usah menggunakan kitab suci manapun juga. Analisa setiap hari seperti itu, kita akan tahu, oh, caranya harus begini, cara berpikir harus begini. Dengan cara seperti ini, kita akan memiliki teknik, tiap-tiap orang berbeda-beda, sehingga yang penting jangan menambah penderitaan dalam pikiran kita. Yang membuat kita terbakar itu kita padamkan dengan cara apapun juga, kita lenyapkan,
mampu kita padamkan secepat yang bisa kita lakukan, dilatih seperti ini, lama-lama kita akan lebih tenang, lebih damai, lebih pandai mengolah cara berpikir seperti itu. Disinilah yang dikatakan ajaran Sang Buddha merdeka, diberikan kejelasan yang sangat jelas karena tidak pernah membahas sesuatu yang di luar, tidak pernah membahas masuk yang di atas kita, tidak pernah membahas yang dulu-dulu. Karena siapapun yang membahas masalah yang lampau, membahas yang akan di surga, wong podo ngarune kabeh kok. Jangan mau dibodohi dengan cara mengajar seperti itu. Oke. Berarti memang sangat simpel sekali ya Bante ya. Caranya kita juga setiap hari bisa mengaplikasikan selalu sadar diri dimanapun di setiap perjalanan kita. Mungkin pemirsa yang di rumah juga harus mulai terbiasa untuk mengaplikasikan sadar diri. Pasti nanti lama-lama kita akan terus berpikir yang positif-positif ya Bante ya. Baik Bante, nanti kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa jangan lupa di segmen 3 kami akan buka sesi penelpon di 402-777. Silakan bagi Anda yang ingin menelpon dan langsung berkonsultasi langsung dengan Bante sesaat lagi. Masih dalam acara Cahaya Kehidupan, tentunya masih bersama dengan Bante Dhamma Wijayo, dan tema kita hari ini adalah makna dari asada. Nah, bagi pemirsa yang ingin langsung telepon untuk terhubung langsung dengan Bante Dhamma Wijayo untuk berkonsultasi apapun, silakan. Kami buka di sesi 3 ini, sesi penelpon. Anda bisa telepon di 402-777. Sekali lagi 402-777. Jangan sampai ketinggalan ya, ini mumpung Bante ada di studio saat ini, jadi pastikan Anda langsung menanyakan langsung masalah apapun yang terjadi pada diri dan juga kehidupan dari pemirsa. Sekali lagi di 402-777. Baik Bante, sambil menunggu penelpon yang masuk Bante, ini saya mau tanya lagi Bante mengenai tadi ketika ada sebabnya duka, pasti ada lenyapnya duka. Nah, ini seperti apa Bante? Ya, inilah yang dikatakan Sang Buddha satu-satunya guru yang pertama kali yang mampu memadamkan penderitaan di dalam dirinya. Berarti beliaunya itu sudah merealisasi kenyataan itu, sehingga inilah yang sudah dijalankan oleh Sang Buddha sendiri. Dia melihat, dia mengerti dengan sendirinya, akhirnya memberikan way out. Way out-nya yaitu tiap-tiap manusia, tiap-tiap makhluk yang ingin mendapatkan quality batin dan pikirannya itu makin lama makin tinggi, mereka juga harus mengikuti teknik. Karena kita katakanlah, kita ini menderita karena ada 100% kekotoran batin kita. Maka Sang Buddha katakan, kalau kita mau meningkatkan kualitas batin dan pikiran kita, marilah kita mulai sekarang bersihkan kekotoran batin kita. Kalau kita mampu membersihkan 30%, berarti kita sudah mencapai S1, Sotapati, tingkatan kesucian yang pertama. Maka itu kualitas batin kita sudah meningkat, berbeda dengan kualitas batin yang lainnya. Kalau kita semuanya, termasuk guru-guru agama, termasuk para biku, kalau masih podo-podo 100%-nya kotor, penderitaan kita sama, tidak usah menyombongkan bahwa ajaranku paling hebat. Karena Sang Buddha tidak meminta kita mengagung-agungkan, menghebat-hebatkan ajaran Sang Buddha, tidak. Sang Buddha yang meminta, marilah kita bareng-bareng belajar untuk mengenal akan diri kita sendiri, meningkatkan bersama-sama, mengurangi penderitaan kita. Kalau kita mulai sekarang ini bisa mampu membersihkan 30% kekotoran batin kita, berarti kita tinggal 70%. Dan diteruskan, dilatih terus, dibersihkan, nanti tinggal 60%. Dibersihkan terus, nanti tinggal 50%. Terus, kalau mampu membersihkan secara total, disitulah yang dikatakan, kita akan menemukan agama yang sejati, terang benderang, cahaya kehidupan muncul dalam batin dan pikiran kita sama. Kualitinya seperti Sang Buddha, terang benderang, sadar sempurna, tidak ada pengotor, bebas dari semua penderitaan. Itulah agama yang sejati muncul. Kalau kita belum mencapai ini, wis podo kotore kabeh, podo menderita, nggak usah disombongkan lah. Wes podo sampah-sampahnya ngapain sombong-sombong ya toh? Nggak usah terlalu mengagungkan, punya aku paling hebat macam-macam, itu sudah penjual jamu nomor 1. Oke. Baik Bante, kekotoran batin yang sudah dibersihkan dari 30% sampai sempurna ini Bante, ketika yang namanya manusia ya Bante pasti suatu saat juga bisa yang namanya terjatuh juga. Pasti suatu saat juga bisa yang namanya juga berbuat dosa. Nah, apakah ketika kekotoran batin yang sudah sempurna ini lalu bisa muncul kembali Bante? Seperti apa? Ya, itulah yang dikatakan kalau dia sudah mampu melenyapkan 30% penderitaannya, kekotoran batinnya
akan sangat-sangat jauh berbeda. Dia punya tata kelola, cara bicaranya itu juga sangat berbeda. Dia tidak pernah punya kata-kata yang kasar, caci maki, membohongi, memfitnah. Itu tidak pernah muncul karena sudah dikelola pikirannya bersih. Demikian juga tingkah lakunya sudah dikelola oleh pikiran yang bersih juga sama. Dia tidak akan membunuh, tidak pernah mencuri, tidak akan berzina. Tidak akan mabuk-mabukan lagi karena dia sudah terjaga pikirannya dengan tepat dan benar. Tahu tata krama di dalam menata semuanya dengan tepat dan benar, otomatis orang ini tidak akan terjatuhkan lagi kalau sudah mencapai tingkat kesucian yang pertama. Menghilangkan 30 kekotoran persen itu sudah luar biasa hebatnya. Maka dari itu kalau semua masyarakat Indonesia ini jujur, tegas, moralitas bagus, otomatis banyak orang-orang kota akan datang ke sini mau kerjasama karena mau dicari orang-orang yang seperti itu. Kalau semuanya jujur seperti ini, kerjasama ada, win-win solution terjadi di mana-mana. Itu yang diperlukan. Oke, Bante. Baik, Bante. Lalu tadi Bante mengatakan bahwa 30% kekotoran batin ini adalah tingkat yang pertama, Bante. Kemudian untuk tingkat-tingkat berikutnya ini seperti apa, Bante? Ya, itulah yang namanya kekotoran batin 30% dihapus. Dihapus lagi tinggal 60%, dihapus lagi tinggal 50%, dihapus lagi semuanya sampai 100% bersih. Itulah yang dikatakan manajemen yang paling sempurna. Jadi kita tidak usah ragu-ragu. Kita jujur, lihat ke dalam diri kita sendiri. Kalau kita masih ada keserakahan, masih ada kebencian, masih ada kebodohan yang terus-menerus muncul dalam pikiran kita, semuanya kita masih belum menemukan agama yang tepat. Agama ini KTP ini tok jenenge agama, tapi batin dan pikirannya masih seperti podo sampah-sampahnya semua. Jadi podo kotornya, podo menderitanya, lalu untuk apa kita menyombongkan punyaku yang terbaik? Kita tidak usah menyombongkan agamaku yang terbaik, tetapi marilah kita perbaikin setiap detik, setiap menit, setiap jam untuk meningkatkan kualitas batin dan pikiran kita bersama. Itulah tujuan kita bersama-sama untuk menciptakan kita tambah lama tambah bahagia, lingkungan juga tambah bahagia, lingkungan tambah besar tambah bahagia. Disinilah yang dikatakan tujuan dari semua agama, menciptakan damai dan bahagia bagi semua pihak. Oke. Berarti yang bisa menilai kekotoran batin kita ini sempurna ini adalah diri kita sendiri kembali ya, Bante ya. Dengan sendiri itu jelaslah. Mereka tidak bisa bohongin siapa-siapa kok. Ya toh, kalau kita lihat ini nggak benar ya, biarkanlah. Mereka tahu mereka tidak benar walaupun ngomongnya manis. Kalau kita lihat ya banyak politikus seperti itu, jadi kita tidak usah menilai, menyalahkan mereka. Kita sadar, kita sendiri juga sama-sama sedang melatih. Mereka sebenarnya tujuannya juga sama, melatih maunya jadi baik. Tapi mengaku-ngaku aja baik, tapi kenyataan belum baik. Ya makanya itu kita sadarlah, kita tidak usah mencela, tidak usah mengkritik, tidak usah menyalahkan siapapun juga. Kita berusaha untuk mengkoreksi tiap-tiap orang ke dalam diri masing-masing, sehingga masing-masing itu mampu memperbaiki diri kita. Nah, tambah lama tambah baik, tambah lama tambah baik. Itulah sesungguhnya yang akan mampu menciptakan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua pihak. Oke. Berarti kembali lagi ke dalam kekotoran batin ini adalah diri kita sendiri yang bisa mengelola dan memanage ya, Bante ya. Oke, baik. Saya kembali membuka sesi penelpon hari ini di 402-777. Silakan bagi pemirsa yang ingin berkonsultasi langsung dengan Bante Dhamma Vijayo hari ini. Silakan Anda bisa masalah apa saja, bisa masalah keluarga, masalah semuanya nanti Bante mungkin akan bantu menjawab. Silakan di 402-777. Sekali lagi 402-777. Oke, belum ada ya Bante, kita lanjutkan kembali ya Bante ya. Kembali untuk melenyapkan penderitaan ini, yang saya baca ini ada 8 jalan Bante. Mungkin Bante bisa menjelaskan yang pertama seperti apa? Ya, inilah yang dikatakan kalau kita lihat dari sekian ajaran-ajaran, Sang Buddha punya itu ada tata cara memanage semuanya. Jadi memanage kehidupan kita itu bukan percaya. Memanage kehidupan kita, bagaimana memanage harta kita. Bagaimana memanage ucapan kita. Bagaimana memanage tingkah laku kita. Bagaimana memanage pikiran kita. Bagaimana memanage kebijaksanaan kita. Jadi semuanya kalau dimanage dengan tepat ini, kita sudah ada persiapan
yang pasti aman, selamat, damai, dan bahagia. Kalau kita mampu memanage keuangan itu dengan tepat, kita sekarang ada penghasilan segini. Itu Sang Buddha meminta, ayo bagilah 4 bagian. Nah, 4 bagian ini ada sebagian disimpan untuk deposito, sebagian lagi untuk tambah modal, sebagian lagi dipakai untuk sekeluarga, sebagian lagi kita berusaha untuk menanam bibit yang positif untuk mengambil bank akhirat di akhirat nantinya, sebagai pedoman bahwa kita sudah ada kebaikan di alam sana. Jadi kalau di manage dengan tepat seperti ini, ada musibah apapun juga masih ada simpanan. Kita masih bisa menyelesaikan masalah kita. Demikian juga kalau kita memanage tata cara bicara. Orang agamawan itu tidak dilihat KTP ini kok. Ketok omongannya api apa elek itu, tidak elek, wes. Ojo ngomong bahwa agama dia api. Wong mau elek aja, omongannya busuk ya misalkan. Ya kita tahu dia busuk. Nah kita tidak usah mengatakan agamanya yang busuk, pribadi dia yang jelek. Terlihat dari kata-katanya mencaci maki lah, mengfitnah lah, kasar lah, bohong lah, dan macam-macam. Jadi dengan cara seperti inilah dikatakan akan kelihatan dia beragama atau tidak agama. Ngomongannya terlihat. Kalau dia busuk, jelek, pembohong, pemfitnah, kita katakan dia tidak punya agama dalam ucapannya. Jadi bukan KTP-nya yang agamanya yang salah, dia ngomongannya yang salah. Itulah yang merusak dirinya sendiri. Lalu kita, orang nggak senang agamanya yang jelek, dijelek-jelekin. Kita salah, jangan mengatakan agama yang salah. Pikirannya dia yang salah sehingga mengucapkan yang salah. Maka kita tahu tata kelola cara bicara itu sangat penting untuk menunjukkan bahwa dia menjadi manusia yang sungguh-sungguh beragama. Kalau dia memiliki tata cara yang sangat tepat, berani, tegas, salah tetap salah, yang benar tetap benar. Caci maki, fitnah, berbohong, kata-kata kasar, tidak ada semua agama mengajarkan boleh. Jadi itu tidak ada pula untuk para politikus, tidak boleh berbicara yang menyimpang daripada tata krama agama manapun juga. Supaya nanti dalam politik, supaya politiknya itu damai, bersih, karena dia pandai tata kelola cara bicaranya. Demikian juga tata cara tingkah laku kita. Tingkah laku itu akan terlihat dia beragama, dilihat tata cara. Karena semua agama mengajarkan kok, tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, merampok, memperkosa, mabuk-mabukan, tidak boleh. Semua akan mengajarkan. Kalau dia masih membunuh, mencuri, memperkosa, jangan mengatakan dia beragama. Ini adalah orang palsu, agama palsu. Jadi dia yang merusak agama itu sendiri. Kita jangan menyalahkan agama itu, tetapi salahkan orang pribadi itu. Dia yang harus dihukum, biarkan polisi, hakim yang ngurusin. Seperti itulah. Jadi itu masih juga nanti kita tata kelola mata pencarian kita. Kalau kita mampu mencari mata pencarian keuangan kita yang diatur seperti itu tadi, otomatis semuanya aman. Lalu tata kelola pikiran kita. Pikiran kita itu harus dikelola. Bagaimana usaha kita? Bagaimana kita menyediakan waktu kita? Bagaimana kita mengarahkan pikiran kita? Kalau ini dengan diarahkan dengan tepat untuk menciptakan pikiran lebih damai, lebih bahagia, gimana caranya? Harus tahu caranya. Kalau kita nggak tahu tata kelola cara berpikir, kita juga tidak tahu bagaimana perhatian yang penting itu apa. Kalau semuanya tidak tahu, ini tidak tahu, ini tidak tahu, ini tidak. Jadi dia mau jadi guru agama model apa? Jadi agamawan kalau dia tidak tahu manajemen tingkah laku, manajemen ucapan, manajemen cara berpikir, tidak tahu sama sekali. Jangan mencari guru agama seperti itulah. Oke Bante, baik Bante. Tentunya setiap agama ini pasti akan mengajarkan kebaikan dan kebaikan ya Bante. Tinggal bergantung kepada diri kita sendiri apakah tercermin dari setiap perbuatan yang kita lakukan seperti itu. Baik Bante, kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, setelah jeda iklan berikut kami akan kembali. Teknik yang luar biasa, 8 jalan utama adalah manajemen kehidupan yang menuju cahaya kehidupan yang muncul dalam batin dan pikiran kita bersama akan terciptakan bersama-sama. Jadi ini bukan monopoli Sang Buddha, tetapi tergantung tiap-tiap individu
mau tidak kita introspeksi, mau tidak menata cara berpikir seperti yang telah ditemukan oleh Sang Buddha, diajarkan dengan jelas dan terang, tidak ada satupun yang meragukan lagi, tergantung kita mau memakai tidak ilmu yang sangat-sangat direct, tepat, dan bertujuan jelas untuk membebaskan kita dari semua penderitaan. Oke, baik, saya setuju sama Bante tadi. Semakin banyak keinginan kita, semakin banyak penderitaan yang dirasakan ya Bante ya. Karena yang namanya manusia ini biasanya tidak puas, tidak selalu puas Bante. Selalu aja ada saja apa yang diinginkan. Sudah punya ini, ingin ini. Sudah punya ini, ingin itu Bante. Jadi memang banyak yang kita inginkan, banyak sekali juga yang namanya penderitaan Bante. Ya, Gimana itulah. Bante menurut Memang Bante? wajar, kenyataan demi kenyataan itu kita tidak mampu mengolah cara berpikir, sehingga pikiran ini selalu muncul ide, muncul mau, muncul ini. Betul. Ya, ini ya, munculnya inilah yang menunjukkan kita tidak tenang. Lalu disalurkan untuk mencari sesuatu yang di luar itu, membuat kita nggak bahagia. Itulah yang sudah merupakan kewajaran yang terjadi kepada semua orang. Maka dari itulah, kalau kita memang mau damai, marilah kita puas dengan yang ada. Pikirkan, apakah perlu kita menimbulkan keinginan yang berlebihan? Kalau kita bisa mampu mencegah seperti ini, mengendalikan seperti ini, berarti kita memanage kehidupan kita dengan tepat dan benar untuk menuju damai dan bahagia itu gimana? Oke, baik Bante. Luar biasa sekali Bante. Berarti intinya adalah kita tetap selalu waspada ya Bante ya, selalu bisa mengintrospeksi diri kita sendiri untuk kita bisa selalu waspada. Baik Bante, sebelum menutup jumpa kita dalam Cahaya Kehidupan malam hari ini Bante, mungkin Bante bisa berpesan kepada pemirsa yang di rumah. Silakan Bante, mungkin harus bersikap seperti apa Bante? Ya, memang manusia ini harus belajar ke dalam dirinya sendiri. Karena diri kita sendiri ini sesungguhnya kitab suci berjalan untuk mengerti bagaimana menata kelola yang ada di dalam diri kita sendiri, dan kita tidak mungkin akan bisa dibohongin oleh siapapun, bahkan kita mungkin bisa membohongin dirinya sendiri, tetapi orang yang bijaksana, mereka tidak akan mau membohongi dirinya sendiri. Marilah kita bersama-sama mempraktekkan bagaimana kita menggunakan mata kita. Mulai sekarang, marilah kita dengan penuh kesadaran, apapun yang Anda lihat, lihatlah dengan penuh kesadaran, sehingga itu mampu membuat kita tenang dan damai, bahwa kita telah memiliki kitab suci melalui mata kita. Tetapi sebaliknya, kalau apapun yang kita lihat membuat kita gelisah, membuat kita bingung, membuat kita bernafsu, membuat kita benci, berarti kitab suci kita kotor melalui mata kita. Begitu pula melalui telinga, sama semuanya. Apapun yang kita dengarkan, bila mana itu membuat kita jengkel, mangkel, marah, tidak senang, sekali lagi kitab suci yang ada di telinga kita menjadi kotor. Maka dari itu mulai sekarang, marilah kita bersama-sama berjuang dan berusaha. Dengarkan apapun yang dikatakan siapapun juga. Kelola sedemikian rupa untuk menciptakan damai dan bahagia tetap bisa kita ciptakan. Disinilah perlunya ekstra kebijaksanaan kita untuk mengolah pola berpikir kita dengan telinga, supaya kita memiliki kitab suci. Melalui telinga kita bersama, damai dan bahagia akan kita peroleh. Begitu juga melalui hidung, mulut, tubuh dan kita sendiri ini, jangan melakukan aksi apapun juga yang mampu membuat kita menderita, membuat makhluk yang lain juga menderita. Cara seperti ini tidak bijaksana, karena agama yang mengajarkan marilah ciptakan damai dan bahagia melalui tingkah laku, ucapan, dan hidung kita, sehingga semuanya damai dan bahagia. Yang terbaik ada dalam batin dan pikiran kita bersama. Marilah kita mulai sekarang menata ulang cara berpikir kita. Bagaimana kita bisa mampu membangkitkan energi pikiran kita dengan penuh kesadaran. Bagaimana kita mampu menciptakan damai dan bahagia setiap detik, setiap menit, setiap jam. Kalau ini bisa dilakukan, kita akan memiliki kitab suci berjalan kemanapun juga. Kita saling belajar terus untuk menciptakan kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguh-sungguhnya akan terbentuk di alam semesta ini. Cahaya kehidupan akan terang benderang bagi kita semua, sehingga semuanya akan lebih damai dan lebih bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itulah
tujuan agama kita bersama. Oke, baik. Saya mengutip perkataannya Bante tadi ya, pemirsa, orang yang bijaksana tidak akan mau membodohi dirinya sendiri. Tentunya ini luar biasa sekali. Terima kasih Bante untuk jumpa hari ini. Terima kasih untuk ilmu dan pengalaman yang bisa dibagikan kepada pemirsa yang di rumah. Baik pemirsa, akhir kata saya Gisela Tahapari harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Dan akhir kata, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.